Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ketua Dewan Penguji, Bapak Dr. Suparno SPD MPD, dan Dewan Penguji Bapak Aditya Pratama SPD MPD, dan Ibu Dwi Ringga Edwit Dianegara SPD MPDE, beserta dosen pembimbing yang telah membimbing saya dengan luar biasa, Ibu Dr. Herlita, SOS, MEC Dev, dan Ibu Siti Fatimah Zahra, SIME. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Maka pada hari ini saya memohon izin untuk memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Dinamika Makroekonomi Terhadap Non-Performing Financing Perbankan Syariah di Indonesia, Pendekatan Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NIRDL) periode 2015 sampai 2025. Latar belakang penelitian ini bermula dari fenomena menarik pada data makroekonomi tertera di gambar 1.1 periode 2020 hingga 2022. Pada masa tersebut, ketika sektor real mengalami kontraksi yang cukup dalam, rasio NPF perbankan syariah justru terlihat stabil. Kondisi ini mengindikasikan adanya penundaan pengakuan risiko akibat kebijakan stimulus atau restrukturisasi. Hal ini sejalan dengan data loan matrix agregat yang pada periode tersebut sempat meningkat signifikan. Kini dengan berakhirnya kebijakan stimulus, terlihat adanya tren NPF yang mulai perlahan mengalami penyesuaian naik. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini berupaya mengisi celah dari beberapa studi terdahulu secara metodologis. Banyak penelitian sebelumnya masih menggunakan pendekatan simetris yang mengasumsikan respon NPF saat kondisi ekonomi sedang berekspansi maupun terkoreksi adalah sama besarnya. Untuk memotret realitas yang lebih dinamis, maka penelitian ini menerapkan model NIRDL yang dapat mengakomodasi sifat asimetris tersebut. Selain itu, dengan menggunakan rentang waktu hingga September 2025, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran profil risiko yang lebih natural pasca berakhirnya kebijakan restrukturisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan untuk menjawab apakah terdapat perbedaan respons NPF yang signifikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ketika terjadi dinamika peningkatan maupun penurunan pada variabel sektor real, IP, inflasi, dan nilai tukar. Melalui rumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam menguji relevansi Financial Accelerator teori pada konteks perbankan syariah di Indonesia. Secara praktis, hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi regulator OJK dan BI, seperti OJK dan BI dalam menyempurnakan bauran kebijakan makroprudensial
serta bagi pihak perbankan dalam mengkalibrasi strategi mitigasi resikonya. Untuk mencapai manfaat tersebut, penelitian ini dibangun di atas landasan Financial Accelerator Theory dan konsep Asymmetric Informations. Teori ini mengemukakan bahwa fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi nilai agunan serta arus kas nasabah yang kemudian memicu efek amplifikasi terhadap risiko pembiayaan bank. Dinamika ini juga berpotensi memunculkan asimetri informasi yang membuat nasabah mungkin kesulitan menyesuaikan diri, sehingga respon kredit macet cenderung tidak berjalan linear. Nah, berdasarkan landasan teori tersebut, pengujian empiris dilakukan menggunakan data agregat perbankan syariah nasional, Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Data yang digunakan adalah runtun waktu bulanan pada Januari 2015 hingga September 2025 yang terdiri dari 129 observasi. Variabel dependennya adalah presentase NPF gross yang akan diestimasi terhadap 3 variabel independen, sektorial IP, inflasi, dan nilai tukar, course door. Dalam mengolah data tersebut, pendekatan NIRDL dipilih karena karakteristik data makroekonomi yang rentan terhadap volatilitas dan fluktuasi asimetris. Model NIRDL mendekomposisi pergerakan atau perubahan variabel independen menjadi komponen positif dan negatif. Hal ini memungkinkan kita untuk membedah respon NPF dalam kerangka jangka pendek maupun jangka panjang secara lebih komprehensif dibandingkan metode linear konvensional. Dengan kerangka teori dan metodologi tersebut, hipotesis utama penelitian ini menduga bahwa terdapat pengaruh asimetris dari ketiga variabel makroekonomi tersebut. Jadi ada pengaruh asimetris dari ketiga variabel makroekonomi terhadap NPF perbankan syariah. Secara spesifik, peningkatan IP diduga menurunkan NPF dan penurunannya diduga menaikkan NPF. Nah, inflasi diduga berpengaruh positif saat naik, namun tidak terlalu signifikan saat turun. Sementara pelemahan nilai tukar diduga akan mendorong kenaikan NPF dan penguatannya akan menurunkan NPF. Nah, proses pengujian data dilakukan melalui 3 tahapan utama. Fase pertama itu prasyarat, meliputi uji stasionaritas dan penentuan log optimal. Fase kedua ada estimasi untuk menguji kointegrasi bond testing dan menghitung koefisien NIRDL serta error correction term ACT. Dan fase ketiga validasi, ini melalui uji kelayakan model atau asumsi klasik serta uji stabilitas. Ya, hasil dan pembahasan fase validitas stasionaritas pada tahap prasyarat ini hasil pengujian augmented decay failure ADF dan Philip Perron menunjukkan bahwa seluruh variabel telah stasioner dan tidak ada variabel yang baru stasioner pada diferensiasi tingkat kedua. Jadi hal ini membuktikan bahwa syarat fundamental penggunaan model NIRDL telah terpenuhi.
Dari sisi pengujian asumsi klasik, model ini dinilai cukup robust meskipun uji normalitas mendeteksi sisaan yang tidak berdistribusi normal. Hal ini masih dapat diakomodasi melalui teorema limit pusat, Central Limit Theorem. Mengingat jumlah observasi yang memadai, 124 bulan, model juga terbukti bebas dari masalah autokorelasi. Selain itu, untuk mengantisipasi volatilitas data, estimasi telah disesuaikan menggunakan metode standar error HAC NewS sehingga model tetap stabil dan dapat diandalkan. Kualitas model menunjukkan nilai R squared sebesar 97,8%. Ini yang berarti variabilitas NPF mampu dijelaskan dengan sangat baik oleh variabel-variabel dalam model. Pengujian bond test juga mengonfirmasi keberadaan kointegrasi atau hubungan keseimbangan jangka panjang antar variabel. Terkait kemampuan penyesuaian, nilai ACT yang diperoleh adalah minus 0,2278. Ini menunjukkan bahwa ketika terjadi fluktuasi makroekonomi, perbankan syariah membutuhkan waktu sekitar 4,4 bulan untuk kembali menyesuaikan diri menuju titik keseimbangan. Lalu bagaimana profil risiko asimetri dari masing-masing variabel berdasarkan world test? Untuk sektor real, IP dan inflasi, hasil menunjukkan bahwa NPF tidak merespons secara asimetris secara signifikan dalam jangka panjang. Sedangkan efek IP terpantau simetris dengan arah dominan negatif, sedangkan dinamika inflasi cenderung terserap secara netral. Nah, di sisi lain, asimetri yang signifikan terbukti terjadi pada variabel nilai tukar. Koefisien menunjukkan bahwa pelemahan atau depresiasi rupiah memicu tekanan yang lebih besar pada NPF minus 2,91 dibandingkan dengan perbaikan NPF pada saat rupiah terapresiasi 1,77. Ada 3 poin diskusi menarik dari temuan tersebut. Pertama, respon NPF yang cenderung asimetris pada sektor real ini mengindikasikan bahwa skema profit loss sharing pada bank syariah bekerja cukup efektif sebagai peredam kejut. Kedua, minimnya dampak inflasi diduga berhubungan dengan besarnya proporsi pembiayaan berakad murabahah. Porsi angsuran yang tetap ini dinilai mampu memberikan kepastian pengeluaran yang berfungsi sebagai bantalan bagi nasabah. Dan ketiga, temuan asimetris pada nilai tukar sejalan dengan efek balance sheet channel, di mana depresiasi kurs cenderung memberikan tekanan instan pada kewajiban nasabah yang memiliki exposure falas dengan proses penyesuaian atau pemulihan yang memakan waktu lebih lama. Sebagai kesimpulan, dinamika asimetris pada resiko perbankan syariah terbukti secara empiris, khususnya yang bersumber dari pergerakan nilai tukar. Namun secara agregat, industri perbankan syariah menunjukkan tingkat resiliensi yang baik dengan kemampuan pemulihan menuju equilibrium di bawah 1 semester. Jadi berdasarkan temuan tersebut, implikasi manajerial yang dapat dipertimbangkan oleh pihak
perbankan adalah penerapan alokasi pencadangan risiko (CKPN) yang lebih antisipatif dan proporsional ketika terdapat indikator pelemah rupiah. Bagi regulator,